sampai ayat 45. Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Judulnya adalah Jangan salah meminta. Jangan salah meminta. Saya kembali mengajak kita bangkit berdiri. Kita baca kitab suci kita ini. Injil Markus pasal 30 ayat pasal 10 ayat 35 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus diminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus diterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi yang duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan isi dan membesar-besarnya menjadi kekuasaannya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi pendengar di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkan, dan yang mau melakukannya. Saudara, satu kali Tuhan Yesus akan pergi ke kota Yerusalem untuk menjalankan tugas, yaitu Dia akan mati, Dia akan disalibkan, dan Dia sangat takut untuk menjalankan hal itu, saudara. Rupanya sekian lama murid-murid mengikut Tuhan, mereka mulai terpesona bahwa Dia dikatakan adalah Mesias yang dijanjikan, yang akan memerintah. Sehingga mereka punya keinginan, karena Yesus punya kuasa yang luar biasa, bisa menyembuhkan, punya otoritas dan lain sebagainya. Jadi patut untuk menjadi pemimpin di Israel. Saudara, itu wajar saja. Sehingga kalau nanti Yesus memerintah, maka diperlukan orang terdekat. Sehingga ada dua tokoh murid yang bersaudara, Yakobus dan Yohanes, itu bersaudara kakak adik, ingin bersama-sama duduk, yang satu di kiri, yang satu di kanan. Sementara di dalam mereka adalah berpikir tentang kedudukan, kehormatan, nama besar, akan dihormati banyak orang. Saudara, tiap keluarga bisa punya kerinduan. Kelebihan dari mereka adalah mereka kompak, satu keluarga ingin keluarganya, anak-anaknya punya kedudukan. Tidak salah, saudara, kalau kita punya anak, ingin anak kita berhasil, punya jabatan, punya penghasilan dan kehormatan. Tidak saja punya jabatan, tapi terhormat, saudara. Itu tidak salah. Tapi permintaan itu ternyata
Berbeda dengan apa yang mau dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia punya satu tujuan yang mengerikan. Tujuannya adalah memberikan nyawanya dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dia dilahirkan untuk mati disalibkan dan menjadi tebusan. Artinya nyawanya menjadi tumbal untuk menggantikan nyawa orang yang mau datang kepadanya, sehingga orang itu diselamatkan, tubuhnya mati sebagai manusia, dan orang lain bisa dihidupkan karena dia bangkit menang melawan kuasa iblis itu. Jadi menjadi tebusan bagi banyak orang. Semua orang di luar Tuhan telah terjual menjadi milik iblis, telah digadaikan, telah terhilang. Jadi karena begitu besarnya kasih Bapa di surga, Yohanes 3:16, sehingga dia mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus Kristus yang tunggal, supaya setiap orang yang mau menjadi Kristen, yang percaya kepada dia, beroleh selamat, tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Itu tujuannya. Jadi dia dilahirkan dari rahim Bunda Maria, tujuannya kelak dia akan dikorbankan. Jadi saudara, itu Tuhan Yesus tujuannya datang. Jadi pengikutnya pun kalau mau duduk tidak jauh beda dengan dia. Itu sebabnya sebenarnya kedua orang itu salah meminta. Salah meminta. Saudara, sebelum meminta pikir-pikir dulu. Apa sanggup? Ada orang, oh saya ingin punya posisi ini, pekerjaan ini. Yakin bisa? Kita harus pikir dulu pengetahuan kita, keterampilan kita, fisik kita, mental kita, cara bergaul kita, bisa enggak? Kita mungkin ingin menjadi bos. Jadi bos itu bagaimana syaratnya? Punya sifat leadership, tahan banting, tahan diejek, tidak cengeng, kuat. Ya. Jadi kalau doa kita belum dikabulkan untuk satu pekerjaan apapun, itu berarti butuh waktu lagi. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak salah menempatkan. Nanti perusahaan atau siapa yang menempatkan kita, kalau tidak qualified, nggak mungkin hanya terima gaji. Oh, kita dimasukkan si A, tapi sebenarnya kita nggak punya kemampuan. Siapa yang mau? Perusahaan yang mau. Itu sebabnya saudara, perlu kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sebelum meminta, kita pikir dulu. Itu sebabnya kedua orang ini ditegur oleh Tuhan. Kamu tahu gak apa yang kau minta? Saudara, kalau saudara berdoa buat segala sesuatu apapun, minta yang sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Jadi sebelum meminta itu, misalnya target kita, saya mau dapatkan ini, persiapkan diri, persiapkan mental. Pasti Tuhan kabulkan. Nah, kedua orang ini rupanya bukan hanya dia, satu keluarga. Ya, mereka ingin memajukan mereka. Itu ditulis dalam Injil Matius pasal 20. Rupanya ini dorongan mamanya, saudara. Supaya dua anaknya ini punya kedudukan. Positifnya mereka, keluarga itu ingin maju. Dimulai dengan seorang ibu yang tahu mendorong anak. Ada banyak orang tua maupun ibu-ibu menjatuhkan mental anak-anak. Tidak mengarahkan, tidak memberi kepercayaan, selalu merendahkan. Tapi tidak demikian dengan keluarga ini, saudara. Matius 20 ayat 30. Kita baca sebentar. Matius 20. Saya baca ayat 20, Matius 20 ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud sampai sujud segala di hadapannya, di hadapan Yesus, untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, itu jawab mamanya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu.
yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Keren kan? Beberapa waktu yang lalu, biasanya pemerintah atau orang yang berkuasa ingin didukung supaya dia kembali berkuasa. Salah satu program, saya tidak bisa sebutkan, ya, mereka mengadakan pendekatan kepada pendeta-pendeta. Nanti akan beri insentif, sama seperti RW, RT, dari pemerintah ada insentifnya. Seperti itu. Jadi para pendeta juga didekati. Ada perjanjian kontrak, tidak tertulis. Dukung saya. Ini kan udah dekat-dekat pilkada. Dukung saya. Baik wakilnya juga berusaha dukung saya, supaya saya nanti duduk sebagai orang nomor 1 dan yang kedua jadi nomor 2, demikian selanjutnya. Jadi tidak heran Ibu Zebedeus, istrinya, ya, dorong anaknya dua-duanya bersaudara untuk duduk. Hebat ibu seperti itu, hebat. Dan Tuhan Yesus menjawab, saudara, padahal Tuhan Yesus waktu itu tujuannya bukan dia mencari kedudukan, loh. Tuhan Yesus itu tidak mencari kedudukan, sebab kedudukan dia yang punya yang tertinggi di surga dan di bumi. Jadi dia tidak datang ke dunia untuk cari kedudukan, justru dia meninggalkan sementara kedudukannya. Dia turun serendah-rendahnya. Dia setaat-taatnya seperti perintah Bapa di sorga. Tujuannya, saudara, dia yang kaya meninggalkan tahtanya berlapis emas, berlian, semua batu permata, kemilau, kemuliaan, puji, sembah, hormat dari malaikat-malaikat. Dia tinggalkan. Dia yang kaya menjadi miskin, tinggal di gubuk, mengungsi ke Mesir, diancam, kesusah makan. Tujuannya supaya mati. Dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin di dunia ini menjadi penghuni sorga, diselamatkan, menikmati semua keindahan sorga. Bukan supaya kaya kita di dunia, supaya kita mendapat kehidupan yang kekal. Itu tujuan daripada Yesus datang ke dunia. Itu sebenarnya dalam Injil ini, sebelum tadi pembacaan di ayat 35, kita mundur satu perikop ke belakang. Ayat 32. Judul perikopnya, Lembaga Alkitab Indonesia mencantumkan pemberitaan ketiga tentang penderitaan Yesus. Untuk ketiga kalinya Yesus sudah mencanangkan, sudah bisik-bisik bilang, "Entar lagi aku mau mati." Tapi gak ada orang memahami. Sementara murid-muridnya ingin kedudukan, sementara Tuhan Yesus kebalikannya. Mari saya bacakan ayat ini bagi kita. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Jadi saudara boleh bayangkan, Yesus berjalan di depan sendiri. Murid-muridnya merasa cemas, dan juga orang-orang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Perhatikan kalimat itu. Kenapa tiba-tiba Tuhan Yesus sedih? Dia pergi ke Yerusalem. Murid-muridnya cemas. Waduh, ini hidup aku mau ngapain deh? Kayaknya mukanya sedih. Dan semua merasa takut. Tapi semua di belakang mengikuti. Yesus berjalan di depan. Dan waktu dalam perjalanan itu, sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dia menoleh ke belakang, dia katakan kepada semua murid-murid yang kepadanya, katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia, sebagai manusia bukan anak Allah ya, karena yang korbankan itu adalah manusia. Allah tidak bisa dikorbankan. Yesus sebagai manusia yang dikorbankan. Kalau orang katakan Allah kelihatan kok mau mati, Allah tidak bisa mati. Yang mati itu kemanusiaannya adalah anak manusia. Sekarang pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati
sudah dijelaskan, anak manusia aku nih akan diserahkan, akan dihukum mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan dia akan diolok-olokkan, diludahi, disesat, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Itu pesan Tuhan Yesus yang mengerikan. Tetapi nyatanya orang yang di belakang tidak menanggap begitu. Ada 2 orang lancang. Ketika Tuhan Yesus berjalan di depan dan hatinya sangat sedih, orang juga udah heran melihat wajah Yesus. Ada takut, ada yang cemas. Tapi 2 orang lancang datang sama Tuhan, mengejarnya. Dia langsung berkata, tentu berhenti sebentar Tuhan Yesus. Dipandang oleh Tuhan Yesus orang itu dan berkata demikian, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." 2 orang nekat. Jahat juga orang ya. Yang satu udah memikirkan mau mati, menderita. Soal kedua, tentu Tuhan Yesus sedih dan kecewa. Dan yang lain yang di 10 orang di belakang, karena 2 orang ini mendahului, saudara. Saudara boleh lihat lebih dramatis kisah itu dalam satu film pendek di YouTube. Itu kelihatan sekali bagaimana wajah Yesus dilaporkan. Kan 2 orang itu begitu lancang dan berkata. Dan Tuhan Yesus pun menjawab, tentu dia sangat sedih dengan permintaan itu. Saya mau menderita, dia minta cari kedudukan. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Kita boleh kesaksian minta ini, minta itu, tidak ada masalah. Dan perlu kita juga mengingat kebaikan Tuhan. Sama Tuhan gampang menjawab doa. Amin. Mari kita juga boleh mengingat kebaikan Tuhan. Kita selalu melihat keburukan kita, sakit kita, masalah kita. Kita tidak ingat betapa banyak kebaikan Tuhan. Saat anak kita belum bisa dapat sesuatu yang diinginkan, jangan kita itu sedih. Tetap semangat. Ikuti pujian, kalau disuruh ke depan. Amin. Bersyukur itu sebenarnya mudah kalau kita mau. Kalau kita maju ke depan. Sebab bagi Tuhan gampang. Nyawanya aja diserahkan bagi kita. Dia rela miskin supaya kita kaya. Tapi Tuhan Yesus tidak marah sama dia. Dia hanya bertanya, "Tahu gak kamu minta kepadaku? Kau kenal gak sebenarnya aku? Tujuanku datang ke dunia ini bukan mencari kedudukan, bukan tahta itu dalam kuasaku. Siapapun mau duduk dalam tahta di kerajaan dunia ini, kehendakku yang jadi. Siapapun." Akhirnya dijelaskan sama Tuhan Yesus supaya kita kalau meminta, jangan ketika belum dikabulkan, jangan diam. Tetap datang sama Tuhan. Tuhan lebih tahu siapa kita. Amin. Tuhan lebih kenal kita, kelemahan kita dia tahu persis kelemahan kita. Jadi tidak ada satu titik pun yang membuat kita marah sama Tuhan. Justru lebih banyak kejahatan kita dibanding dengan kebaikan Tuhan selama ini. Inilah jawaban daripada Tuhan Yesus kepada mereka. "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Itu nomor 1. Jadi ada persyaratan. Kau boleh minta, tapi ada satu. Itu sebabnya kalau doa kita belum dijawab, ada sesuatu yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu. Ya, dapat gak? Aku dapat saja mengabulkan. Tapi ini dulu, dari dirimu dulu, apa yang bisa kau buat sama aku? Dapatkah kamu minum cawan yang harus aku minum? Aku sebentar lagi minum cawan. Itu penderitaan. Di Taman Getsemane, Tuhan Yesus harus berdoa, memohon kepada Bapa. Matius 26 ayat 39. "Ya Bapa, kalaulah boleh, sekiranya, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu jadilah."
dan dia minum cawan itu. Itu harus katakan, derita aku telah minum nanti. Kamu ikut minum? Kamu duduk samaku di sorga dalam kerajaan kekal? Akan ke sana? Yang mau ke sana juga harus ikut. Apa yang ku minum dan kau minum? Ikut menderita. Mau ikut Tuhan dikatakan pikul salib. Mau masuk surga jalannya salib. Enak aja, hanya sekedar percaya tidak mau pikul salib. Terus katakan barang siapa mau ikut aku surga, ya harus menyangkal diri, memikul salibnya, baru ikut aku. Nomor 1, menderita, diludahi, dihina, ditonjok. Dan persyaratan yang kedua, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Baptisan apa? Bukan baptisan air atau baptisan selam. Ini adalah kematiannya, penguburannya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan juga Lukas 12 ayat 50. Mari lihat di Alkitab. Di Lukas 12 ayat 50. Perhatikan ayat ini di layar. Aku harus menerima baptisan. Apa itu? Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Itulah kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Itulah sebabnya dalam ayat baptisan kita dikuburkan di dalam kematiannya. Itu sebabnya baptisan yang benar adalah baptisan selam, dikuburkan. Sebelum aku dari hatiku sangat susah, karena apa? Dia nanti mesti dikuburkan. Siapa sih yang sudah siap dikuburkan? Halo? Sudah siap? Bapak Gembala belum siap, tanggungan masih banyak. Belum semua mirip. Wajar gak Bapak Gembala bilang seperti itu? Wajar gak? Kepingin dari semuanya gendong cucu. Wajar? Salah kan? Nggak salah. Jadi dua itu yang Tuhan mau. Kalau mau ikut nanti ada kedudukan di sorga. Bukankah seringkali orang di luar kepercayaan kita, semoga diterima di sisinya. Kita yakin diterima di sisinya. Amin. Syaratnya memang kita harus percaya kepada Dia dan kita harus belajar menyangkal diri memikul salib. Yakin. Karena Tuhan sudah katakan tadi, di samping cawan itu sengsara mengiring Tuhan. Minum cawan. Tentu cawannya gak sama cawan Tuhan. Porsinya, besarnya cawan, Tuhan tahu kekuatan kita. Tapi ingat, mesti mau minum cawan itu. Menderita melayani Tuhan, amin. Ya. Dan kita mati itu di dalam Tuhan. Itulah terima baptisan. Tetap setia mengiring Tuhan, apapun sakitnya hidup ini yang bertuhan itu, saudara. Tuhan itu sangat baik. Dan memang rupanya orang itu pun langsung jawab, yang penting aku sama Tuhan nanti. Dan Tuhan waktu ditanya seperti itu, mereka berdua menjawab. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum. Wah, memang kamu akan meminum. Kami dapat. Bapak Gembala coba tanya, jemaat. Kalau bilang dalam ceramahnya mereka, jemaat. Tapi kita tidak begitu model kita ya. Saudara yang kekasih, siap mau minum cawan Tuhan? Halo? Siap mau minum cawan Tuhan? Nggak usah takut. Itu Tuhan yang tahu macam-macamnya. Karena kita orang beriman, percaya saja. Maukah saudara menerima baptisan seperti yang Tuhan Yesus terima? Karena itu persyaratan, Bu. Langsung katakan saya mau, karena Tuhan tahu beban kita masing-masing. Tuhan tahu kekuatan kita. Tapi memang itu
Dan Yesus berkata, memang kamu akan dapat. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak. Sebagai manusia, karena dia adalah manusia, dia tak boleh bocorkan. Di mana? Saudara, kira-kira posisi saudara nanti ada di kiri kanan Tuhan Yesus? Halo orang beriman, ada di kiri kanan Tuhan Yesus? Harus punya iman. Ada di kiri kanan Tuhan Yesus? Cuman jaraknya berapa kilometer nggak tahu. Sesuai dengan amal perbuatan. Karena luas sekali surga itu, ya kan? Dan bermiliar orang. Jaraknya, kedekatannya itu tergantung amal perbuatan. Ya, itulah gunanya kita perlu berbuat banyak, tidak sekedar masuk, tetapi di mana kita nanti, posisi mana? Ada memang di pangkuannya, artinya di tempatnya. Jangan bayangkan kalau di pangkuan Bapak terus kita di pangku-pangku, sama dengan jatuh ke pangkuan Ibu Pertiwi. Mana Ibu Pertiwi di Indonesia ini? Artinya menjadi milik kita. Itu artinya di pangkuan. Menjadi milik negeri ini. Yang mana Ibu Pertiwi? Mana ada ibu-ibu? Tapi itulah negara atau bangsa ini. Kalau dikatakan tanah air kita, orang lain juga punya tanah dan air negaranya. Negara ini kita ini, di mana kita hidup dan mati. Itu artinya saudara. Jadi di pangkuan Bapak, di pangkuan Abraham, bukan di pangku-pangku. Pegel Bapak Abrahamnya, Bapak gembala di pangku yang lain. Sebesar apa tangannya? Semua sama. Artinya bersama dengan Dia, bersama dengan Bapa di surga. Amin. Saudara yakin bersama di pangkuan Abraham? Amin. Jangan tinggalkan iman. Dan memanglah saudara, kedua orang ini mendapatkan apa yang dikatakannya. Yakobus sebelum dia wafat, dalam pelayanannya sangat mengerikan. Dan cawan itu memang dia minum. Kisah Para Rasul 12 ayat 2. Kisah Para Rasul 12 ayat 2. Ini ayatnya. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes. Itulah Herodes, kejam kan? Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi kepada saudara, Tuhan tahu. Masa depan saudara, Tuhan tahu. Amin. Amin. Kalian memang, dia bilang, akan minum. Nekat, dia bilang, ya kami nekat. Jadi hati-hati kalau menjawab sesuatu. Kami siap. Siaplah. Saudara Yohanes dengan pedang. Mau menyangkal Yesus, kau pengikut ya kan? Yakobus, saya ikut Tuhan. Saya nanti duduk di sebelah kiri atau kanan dia. Bang! Begitu iring Tuhan. Bagaimana dengan Yohanes Rasul itu? Wih, sangat mengerikan. Itu lebih mengerikan. Dalam tradisi gereja, dia sempat di penggorengan, tak matang-matang, kuali yang besar. Wah, ini paling militan nih pengikut Yesus ini, melayani luar biasa. Ayo kita goreng. Dipukul gak mati-mati, gak bonyok-bonyok. Sengaja dia disiksa panjang. Dan memang murid Tuhan Yesus yang namanya Yohanes ini, kadang manja dalam lukisan itu. Yakobus, Yohanes terlalu dekat. Dalam film-film digambarkan Yakobus sangat dekat. Kadang-kadang Yohanes gini kan kepalanya ke bahu Tuhan Yesus, begitu manja dalam lukisan-lukisan itu. Dan banyak kali permintaan orang ini memang selalu mepet ke Tuhan Yesus. Jadi memang karena cintanya sama Tuhan Yesus, ya dia tetap setia melayani. Digoreng gak matang-matang. Akhirnya Herodes buang ke Pulau Patmos. Situlah dia menuliskan semua kitab Wahyu. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes dia tulis. Dan kitab Wahyu dia tulis. Dan dia mati dengan suntuk, bisa sampai tua kali, sampai rentah. Dia minum cawannya dengan mengerikan. Di saudara kekasih,
Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menderita. Dia melayani kita semua. Dia menjawab doa-doa saudara dan saya. Amin. Yang menyembuhkan penyakit saudara, yang memberi job pekerjaan. Ya, Dia memberi pekerjaan. Yakinlah, semua anak-anak kita, anak-anak jemaat pasti dapat pekerjaan. Janji Tuhan. Kita harus selalu bersuka cita. Yakinlah, harus selalu bersuka cita, harus membenahi diri, semangat, jangan putus asa. Belum diterima di PTA, tunggu apa PTC. Lalu satu pintu ketutup, gua dapat job, jangan situ langsung besar. Gak diterima. Apalah salahku Tuhan? Jangan gitu. Kita belum ke pintu yang tepat, jalan terus. Amin. Amin. Begitu hidup itu. Tuhan itu baik saudara. Amin. Apalagi kalau saudara makin baik sama Tuhan, Tuhan lebih baik lagi sama saudara. Yakin tak saudara? Permintaan boleh permintaan, dan jangan salah meminta saudara. Tuhan lebih tahu kebutuhan saudara. Tuhan lebih tahu kemampuan saudara untuk menerima berkat itu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan itu sangat sensitif, dia sangat merasa, dia tahu kita membutuhkan. Ya. Kalau burung di udara dia pelihara, rasakan kita, Tuhan tidak pelihara. Tetap kita lembutkan hati kita. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Karena Tuhan sudah begitu baik, mari kita tetap mengasihi Dia apapun yang kita hadapi. Katakan, Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Dapat lebih mengasihimu, Bapa, berkatlah diriku untuk dapat menjadi saksi. Katakan sekali lagi, lembutkan hatiku, Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencanaku di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan terima kasih, kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saudara mau bersyukur, berterima kasih kepada Dia. Tuhan baik. Tuhan menjawab doa-doaku, yakinlah.
sehingga doa belum terkabul. Dan mungkin di dalam batin saudara ada permintaan Tuhan. 1, 2, Tuhan yang tahu. Hamba Tuhan tidak tahu. Tapi di hati kita yang paling murni, seringkali Allah meminta sesuatu. Karena dia berkata, anakku, kau kurang dekat sama aku. Anakku, kau kurang memujiku. Anakku, kau kurang bersyukur. Dan lain sebagainya. Anakku, kau kurang sabar berdoa. Bahkan dia katakan, anakku, salah yang kau minta, emangnya kamu minta. Dan Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan Maha Baik. Amin. Ya pasti pelihara saudara. Pasti jawab doa saudara. Nyanyikan sekali lagi pujian ini dari hati jemaat semuanya. Supaya hati kita selalu lembut ya. Dan mau dengar-dengaran